paket 40 juta, kalau dirupiahin 40 juta, kalau sekarang kursnya naik mungkin bisa 43-46 jutaan, ya. Itu sudah bisa membuat seorang laki-laki datang ke sana jadi setengah cewek. Kita tahu ya, mereka negara yang banyak turis, terutama turis Jepang katanya, justru emang sukanya yang atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Ya, Jepang sih soalnya kan produksi film porno kita tahu. Jadi kalau yang normal-normal udah biasa, kan pasti pengen nyari yang tidak biasa. Ya. Dan di sana tuh ada paket, saya nggak akan nyebutin kliniknya ya, barangkali ada yang mau ke sana ini bapak-bapaknya. Ya, ada paket klinik biasa pinggir jalan, paket 40 juta, kalau dirupiahin 40 juta, kalau sekarang kursnya naik mungkin bisa 43-46 jutaan, ya. Itu sudah bisa membuat seorang laki-laki datang ke sana jadi setengah cewek. Mohon maaf, keluar dari situ mohon maaf sudah punya payudara dan sudah disuntik hormon perempuan, jadi bulunya tidak akan tumbuh lagi, tubuhnya mulai melengkung, dan entah gimana caranya mereka bisa ngilangin jakun itu. Sehari mereka bisa rata-rata antara 8 sampai 15 pelanggan. Kalau kita ambil rata-rata 10 aja, Bu. Dan satu pelanggan itu standarnya di sana 5.000 baht. Kalau kursnya 400 kan berarti 2 juta. Kali 10 orang. 20 juta sehari. Kalah direktur juga kayaknya, Bu. Ya. Dan gitu nggak harus masuk ke tempat prostitusi, Bu. Modal handphone, ya, aplikasi banyak kan. Ya, mungkin kalau ibu tahu aplikasi yang namanya Tantan, Tinder, MiChat, WeChat, yang kayak gitu-gitu. Kalau ditemukan di handphone anak-anak ibu agak hati-hati, Bu, ya. Maka itu akhirnya tinggal mereka, karena aplikasi itu mempersilahkan penggunanya untuk mencari pengguna aplikasi itu yang satu area. Misalkan dalam radius 1,5 kilometer ada yang menggunakan aplikasi itu juga, nanti bisa saling terhubung tuh. Jadi bisa ngajak kenalan, ya. Dan mereka nggak beratnya kenapa? Karena mereka tinggal terima pelanggan yang merekanya juga naksir. Ganteng nih, mau bayar lagi. Kenapa enggak? Kan punten ya, kalau ada yang cerita orang dijual ke tempat prostitusi kan memang menderita. Karena pelanggannya seperti apapun mau nggak mau harus terima. Kadang ada yang nggak mandi, ada yang bau. Nah ini makan sama-sama, ganteng fotonya. Ya, udah gitu akhirnya ya udah sama-sama mau, ya udah. Alhamdulillah. Itu fakta ya. Indonesia masih aman, Bu. Masih walaupun ya sudah mulai agak yang aneh-aneh, tapi kan tergantung tempatnya ya. Insya Allah kalau ibu lebih sering nimbrungnya di tempat pengajian kayak gini, insya Allah agak jauh dari dunia-dunia yang kayak gitu. Ya. Tapi kan mudah-mudahan anak-anak kita juga dijaga Allah ya. Maka kalau saya bilangnya anak kita seolah saya nikah sama ibu ya. Anak-anak kalian gitu ya. Kadang ada pertanyaan dari ibu-ibu, Pak, gimana kok anak kita? Ntar dulu, Bu, kalau anak kita nanti orang salah paham, Bu. Insya Allah ya, izin iklan lu ya. Tapi bismillah, kita balik lagi ya tentang syariat Islam. Jadi begitu, Bu, kadang kita ada salah kaprahnya, sedangkan punten ya, kita ternyata sudah paham bahwa ternyata Allah inginkan pendidikan anak-anak itu adanya di rumah tangga. Tapi punten, berapa banyak orang yang berumah tangga dengan siap? Bukan siap sekedar duit dan punya rumah dan punya apa-apanya segala ya, enggak ya. Nah, ilmunya yang berat, Bu. Ya. Dan punten, kalau di kota besar bahkan ada yang nikahnya ya gara-gara mohon maaf ya udah keduluan, udah isi duluan, dan walaupun ketika taubat nasuha juga pasti Allah ampuni gitu, tapi kan pasti berat. Punya bekal ilmu aja nggak mungkin nggak diuji, pasti ada aja ujiannya. Ini nikah cuman gara-gara sama-sama naksir, hidungnya sesuai tipe aku banget gitu ya. Hidungnya kayak perosotan TK, alisnya kayak ulet bulu misalkan ya. Cuman berdasarkan ketertarikan secara fisik, ilmu tentang ke arah sana nggak ada, tentang parenting, tahu-tahu nikah. Terus ngedidik anak bingung, nggak tahu mau pakai cara apa. Anak-anaknya mulai rewel, senjata utama kasih gadget,
Cocomelon. Aduh, ya. Ibu tahu Cocomelon? Ya. Sehingga sehingga akhirnya anak-anak ya boro-boro kenal nabinya, kenalnya Cocomelon. Mending lah ya kartun, tapi kan kartun juga ada yang disusupin Bu ya. Niat-niatan yang lain karena memang sudah jadi agenda. Dan ini guru-guru kami terakhir ngobrol sama Ustadz Felix Xiao juga beliau cerita sudah disusupkan oleh yang ingin gak suka sama Islam itu untuk supaya dirusak dengan cara unten di kartun-kartun yang ada mulai ada yang nanti yang suka sesama jenis termasuk Netflix Bu. Nah Netflix itu bahkan menyediakan ada saat kalau kita kan suka nyari berdasarkan kategori ya komedi dan yang lain-lain ini bahkan ada komedi ada genre khusus untuk LGBT itu disediakan jadi ntar film yang ada di situ itu khusus untuk yang itu walaupun kalau ibu biasa nonton Netflix ya selalu tentang film-film yang Indonesia yang orangnya masih berkerudung ya mereka akan memunculkan berdasarkan rekomendasi yang telah ibu tonton. Jadi biasanya mungkin tidak akan muncul di rekomendasi ibu. Tapi kalau mau dicari, ada. Dipersilahkan oleh Netflix. Sehingga akhirnya mulai jadi terbiasa dulu. Oh di lingkungan ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang banci itu biasa. Ya. Bahkan salah satu caranya kalau di Amerika dengan cara desakralisasi agama. Apa caranya? Salah satunya membiarkan para orang-orang komedi baik stand up komedi dan yang lain-lain untuk menjadi topik obrolannya adalah topik agama untuk dijadiin bahan bercandaan. Tujuannya apa? Orang nanti tidak menganggap agama itu sakral lagi. Dulu mah kan kita ngebahas tentang agama, aduh hati-hati loh kamu penistaan. Kalau di sana udah biasa aja, ya, karena sudah tidak dianggap sakral. Ketika agama sudah tidak dianggap sakral, pelemahan terjadi. Nah, waktu di zamannya Imam Asy-Syafi'i aja ada golongan orang-orang yang ingin menerjemahkan buku-buku dari non-Islam seperti ya Yunani yang masih pada nyembah berhala ya, yang mereka sendiri mempersilahkan orang-orang di Baghdad waktu itu untuk menerjemahkan buku-buku tersebut. Tujuannya apa? Musuh Islamnya sendiri yang berkata. Ini bahkan difilmkan di filmnya Imam Syafi'i. Kalau ada yang pernah nonton serialnya di YouTube, musuh-musuh Islamnya dibilang kayak begini. Islam itu kuat karena punya dua pegangan. Al-Quran, Sunnah, Hadis. Kalau kita sisipkan ilmu-ilmu kita, buku-buku kita diterjemahkan ke bahasa Arab, siapa tahu itu bisa melemahkan mereka dengan membuat mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Orang gak punya pegangan kan gak kuat kan Bu? Misalkan ya, ini botol 2. Saya tahu yang kanan isinya susu, yang kiri isinya racun. Ketika saya disuruh minum, kita pasti pilih yang susu. Meskipun kita dikomporin ribuan orang, jangan yang susu kok, yang kiri, pasti panjang umur, pasti jadi sehat, pasti tambah. Karena saya udah tahu, enggak, saya tahu itu racun. Maka saya pasti nggak mau milih yang racun. Enak kan, karena sudah tahu punya pegangan. Nah, ketika dibikin orang Islam nggak punya pegangan, gampang kan diperdaya. Udah. Kerudung itu kan untuk ngejaga supaya kamu tidak diapa-apain orang. Berarti kamu telanjang asal bawa bodyguard 10 orang, kamu tetap aman loh. Udah gak usah berkerudung. Itulah yang disebut pemikiran sekuler. Ya, seperti itu. Ya. Nah kamu malam minggu di rumah aja, gak punya pacar, ya gak apa-apa lah pacaran asal pacaran Islami. Gimana pacaran Islami itu ya? Kadang diperhalus, kadang ini ya, kadang istilah-istilah tuh banyak yang nggak perlu untuk diperhalus. Contoh, koruptor, nggak usah dibilang koruptor, maling gitu, udah selesai. Ya, jangan diperhalus. Kadang anak SMA juga pernah diminta kajian di SMA, diminta gurunya bicara tentang jangan pacaran gitu kan. Maka saya tanya, ada yang pacaran nggak di sini adik-adik? Nggak ada yang angkat tangan. Terus mereka jawabnya apa? Kami nggak punya pacar kok. Kami punyanya support system. Yaelah support system. Canggih bahasanya. Ya, support system kamu kegiatannya apa? Gandengan tangan, pelukan. Jangan diperhalus maksiat mah maksiat aja. Ya. Ya kan syaitan itu ya Allah. Makanya kata langkah di dalam bahasa Arab kan khittoh. Tapi kalau di Al-Quran tidak menggunakan kata khittoh. Menggunakan kata jamak, khutuwat, khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Langkah-langkah setan, bukan khitoh, bukan langkah setan. Dan setan mah sabar, Bu. Kalau perlu dibawa ke kanan dulu nih, baru disaksikan. Nggak cuman ke anak-anak perempuan ibu. Hati-hati, kadang ibu-ibunya kesel sama suami, pergi kesel, reunian, ketemu mantan, ini repot. Ya, namanya satu grup reunian, ada grupnya, tahu-tahu tengah malam ada SMS santun, Assalamualaikum ukhti, udah kebaca dia. Ini tuh, hati-hati. Satu, doa. Dua, keteladanan. Ya. Ketika kita bicara tentang dua itu, guru kami Ustadz Budi Asari mengatakan, kalau dua ini sudah dipegang, nanti sisanya tinggal bicara teknis. Anak umur berapa, komunikasinya gimana, anak umur berapa, mesti paling jadi tiang utama. Satu, doa. Dua, keteladanan. Kita coba bahas satu-satu dulu ya. Satu, tentang doa. Kita ambil contoh, beliau waktu itu ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anak-anak, keturunan, murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i memang pada jadi orang sukses semua. Apa kelebihannya? Salah satunya, Imam Syafi'i itu kalau bangun tahajud nggak pernah ngedoain dirinya sendiri, tapi ngedoain orang lain. Ya, ini ada keutamaan memang. Saya bahkan guru kami suka bilang ya, kalau ada orang yang diberi kelebihan sama Allah, diangkat ke permukaan, punya kelebihan dan yang lain-lain, itu biasanya dia punya amalan spesial. Nah, saya pernah ketemu seorang guru yang amalan spesialnya cuma satu. Dia seneng banget doain orang. Tiap kali ketemu tukang parkir, Masya Allah Bapak sehat selalu, semoga selalu Allah jaga, diberkahi. Ya. Bukan masalah 2000-nya, itu doa ngalir terus, Bu. Ya. Ketemu dengan siapa, salaman lagi dengan jamaah, Masya Allah gimana usahanya Bapak, semoga berkah, sehat selalu, jadi manfaat. Ketemu sama siapa lagi, doain orang lagi, nggak berhenti-berhenti. Ya. Jadi kelebihan beliau. Dan kita lihat, kok tadi balik lagi kok, ini kok ngedoainnya tadi di dalam tahajud, kenapa jadi tahajud kok? Ya, maka kalau ketika pengen bahas tahajud, saya pengen tanya dulu lebih awal, Bu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, tidak diperintah menyampaikan. Rasul itu dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Itu nabi, Bu. Karena di ayat 1 sampai 5-nya Al-Alaq, 5 ayat yang pertama turun, itu belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Kapan jadi rasulnya? Gak lama dari situ. Beliau pulang, lalu turun surat ke-74. Surat Al-Muddathir, ayat 1 sampai 7. Di mana ayat keduanya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya. Lanjut, ya wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya. Maka dari situ ayat kedua, qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Oh, udah turun perintahnya, Bu. Untuk memberikan peringatan kepada umat. Tapi setelah dari situ, belum lama sebelum perintah untuk berikan peringatan itu turun surat ke sebelumnya, surat ke-73. Yaitu surat Muzammil, ya. Apa perintahnya di surat Muzammil? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, qum, bangkit. Min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali cuman sedikit. Oh, disuruh bangun malam. Ngapain bangun malam? Tahajud. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Nah, kadang-kadang semangat untuk ngikutin Rasulnya sekarang banyak, Bu. Tapi kadang kita beda tipis sama Rasulnya. Beda tipis, perkara bangun tidur aja beda tipis.
Bedanya di mana kok? Rasul tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Nah, apalagi untuk tujuan yang kadang kurang penting ya. Sampai jadi lagu kan sama Bang Haji Roma juga ya. Begadang jangan begadang. Ya, kita perhatikan ya. Perintah untuk bangun tahajud itu turun bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj, yang menjadi perintah untuk sholat 5 waktu. Dan Nabi diturunkan di Jazirah Arab, tempat di mana dakwah itu di situ amat sangat berat. Meskipun di situ masih ada Ka'bah, tapi tidak kurang di sekelilingnya ada 360 patung berhala. Lalu banyak perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Gampang marah, orang kesal sedikit bisa perang antar suku. Dan pertama kali nyampein yang percaya cuman 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Dan PR-nya ngajarin satu planet bumi ke sedunia di tempat tidak bertauhid. Nah, maka Rasulnya minta tolong kepada Allah, ke saya kudu ngapain? Ternyata yang jadi senjata pertamanya disuruh tahajud. Yuk cobain Bu, bangun. Ya. Dan ketika ingat dulu nasihat dari almarhum guru kami Kiai Haji Arifin Ilham, tahu Bu? Dari Azikro Sentul, Bogor. Beliau bilang kayak begini. Orang yang ahli tahajud itu akan Allah berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu? Beliau menjawab, haibah, rasa kecintaan yang datang dari keagungan Allah. Sehingga Allah akan berikan orang yang ahli tahajud itu aura, wibawa, karisma. Sehingga misalkan 2 orang bicara hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan orang kok lebih pengen denger ngamalin yang diomongin sama yang ahli tahajud ya. Oke, Ibu pernah nggak ngerasa ada orang, asa saya pernah dengar materi ini entah kapan di mana, tapi kok kalau beliau yang ngomong asa saya pengen ngamalin gitu. Mungkin beliau beda ya, karena Allah berikan itu. Mungkin beliau ahli tahajud ya. Kayu bismillah, kita coba doain. Dan kita ya. Ya harus ngajak jadi soleh. Kenapa Islam itu banyak ada aja yang nggak suka? Karena Islam itu nggak cuma nyuruh ibu jadi soleh, tapi juga ngajakin orang jadi soleh. Karena kalau ibu sekedar jadi soleh dan baik, ibu jadi orang baik nih, temen korupsi, terus ini Bu, kamu baik sih diem aja. Tapi kan Islam gak cuma nyuruh ibu jadi baik, tapi ngajak orang jadi baik. Ini yang beda kan. Kalau ngajak orang jadi baik, berarti tahu temen kantor nyuri, ngomong kita pasti, gak boleh sahabatku itu tuh dosa, kamu tuh nanti bisa dapat ganjarannya. Pasti dimusuhin, bawel ya. Ya kan? Ya udah pasti begitu ya. Udah fitrahnya. Ya kalau ibu berislam suka nggak apa-apa, wajar, udah pasti ya, karena memang Islam yang paling vokal untuk mencegah pencurian, kezoliman ya. Jangankan gitu Bu, sekedar minjem, yang dipinjeminnya aja juga bersyukur, ada yang mau minjemin tapi pakai bunga, itu aja dilarang ya, karena Allah tahu itu jadi keburukan buat manusianya. Maka seperti itu ya. Tadi bicara tentang doa, yuk bismillah kita tahajud ya, kita minimal kita doain terus menerus. Insya Allah kalau doa mas saya percaya nggak akan ada yang luput ya, pasti ngedoain. Yang kedua berarti kita lanjut adalah keteladanan. Uniknya ayat Al-Furqan ayat 74 tadi Bu, surat 25, kina imama. Waktu ngaji dengan guru bahasa Arab saya, beliau bilang kayak gini, dalam bahasa Arab kata imama itu, kata imaman itu, imam itu artinya memang pemimpin, betul. Ayat yang lain, ibu tahu kisah yang tentang ini?
Di menjelang akhir Nabi wafat, menjelang akan wafat, beliau pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, angkat tangan. Ada yang angkat tangan tuh. Perut saya pernah kena pukul dengan tongkat oleh kamu, oleh engkau wahai Rasul. Kata Nabi, ya udah silakan balas. Terus beliaunya malah bilang lagi, waktu saya kena pukul saya nggak pakai pakaian, nggak pakai baju atasan. Maka Nabi nurut, masya Allah, silakan dibuka, dan akhirnya kelihatan perutnya Nabi lagi diganjel batu sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah pada gerem, ini orang berani-beraninya. Tapi pertanyaannya, orang tuntut itu akhirnya balas mukul Nabi atau malah meluk Nabi? Oh berarti tahu kan hadisnya ya, riwayatnya. Ya, dia berkata, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku mengetahui yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan baginya. Tapi pelajaran lebih utamanya apa? Sahabat, ada yang pernah kena fisik oleh Nabi, gak ada yang dendam, benci, marah, dan lain-lain. Gak ada. Kenapa? Kagum. Keren Nabi itu. Yuk, ini juga salah satu cara. Meskipun kita meninggal gak ditanya tentang kelakuan orang ya, tentang omongan orang, tapi kalau bismillah jadi orang tua yang mengagumkan, insya Allah. Atau contoh yang lain ya, surat 30 Quran surat keempat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi qawwam bagi perempuan. Diterus ayatnya cukup panjang.